Prediksi ujian nasional SMP 2016, pembahasan aritmatika sosial. Oke, kita belajar lagi ujian nasional SMP 2016 prediksi soal pembahasan. Kali ini kita bahas tentang aritmatika sosial ya. Ini soal-soal yang kadang suka buat kita bingung. Tapi tenang aja, kita akan bahas satu persatu. Ada 4 buah soal yang setelah nanti adik-adik belajar, insya Allah bisa lebih paten lah ngerjainnya ya. Jadi ujian nasionalnya bisa lebih oke. Nah, perhatikan baik-baik. Langsung saja soal nomor 1 ya. Dimas menabung uang sebesar 900.000 di bank ya, dengan mendapat bunga 6% 1 tahun ya. Perhatikan di sini 6% dan 900.000 ya, keywordnya ya, per tahun ya 6%. Untuk memperoleh bunga sebesar 36.000, Dimas harus menabung berapa lama? Ya, ini cukup simpel ya, kita kerjakan bareng-bareng. Ini kebetulan kakak juga belum mengerjakan sebelumnya, jadi kita coret-coret bareng ya. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Tadi keywordnya 900.000 itu adalah modalnya dia ya. Sorry, 900.000 itu adalah uangnya di bank. Pertama kali nih setor 900.000. Nah, dia mendapat bunga katanya 6% selama 1 tahun gitu ya. 6% berarti 12 bulan ya. Gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Berarti kalau 1 bulan gitu ya, 1 mon gitu ya, berapa rate-nya bulannya gitu ya. Berarti tinggal 12 dibagi 6 ya kan. Jadi X-nya adalah 6 kali 1 bagi 12 ya. Jadi setengah persen per bulan ya, per bulannya setengah persen dari siapa ya, dari tabungan awalnya dia. Setengah persennya berapa? Setengah persen berarti dikali setengah, terus nolnya dicoret 2 ya, dikali setengah berarti 90 bagi 2 ya, 45 gitu ya, 4.500. Berarti bunganya sebulan 4.500. Nah, dia pengen dapat berapa sih di sini katanya? 36.000 aja. Ya udah, 36.000 tadi ya, 36.000 tadi dibagi 4.500 gitu ya. Kita coret berapa nih jadi dapatnya ya. Nih habis 360 dibagi 45 ya. Ini sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi, sebentar kita hitung ya. 8 ya. Oke, 8 yang dapatnya 8 nih. Jadi 360 bagi 45 8. Berarti dia membutuhkan waktu berapa bulan? 8 bulan. C ya jawabannya ya. Oke, mengerti ya? Oke. Nah, pelan-pelan aja prinsipnya. Ini sambil kakak hapus, kita bahas ke nomor yang kedua. Ini kayak kita di sekolahan aja ya. Jadi langsung belajar bareng sama kakak. Nomor 2 langsung ya. Nomor 2, perhatikan nomor 2. Ahmad menabung selama 5 bulan ya, 5 bulan dan memperoleh bunga sebesar 4.500. Jadi 4.500 itu untuk berapa bulan? 5 bulan ya. B ya. Dan jika uang Ahmad mula-mula itu adalah 120.000 ya. Uang awalnya nih. Pertanyaannya, suku bunga per tahun yang ditetapkan berapa? Ya kan? 4.500 itu adalah uangnya bunga yang didapatkan selama 5 bulan ya. Betul ya? 4.500 ini selama 5 bulan. Berarti uang ini ada banyak cara ya, tapi kakak cara yang simpel aja. Jika 4.500 ini 5 bulan gitu ya, maka kita bisa hitung nih bunga selama 1 tahun, 12 bulan berapa gitu ya kan. Yang ditanyakan bunga per tahun ya. Oke, rate-nya berarti berapa? Berarti X adalah dikali silang ya. 12 kali ini dibagi ini. 12 dikali, agak mojok, 4.500 dibagi 5 ya. Ini dicoret dapat berapa nih? 9 ya. 900 dikali 12 ya. Ya. Hasilnya 10.800. Terus nanti bisa ngitung sendiri ya. Ini adalah bunga yang didapat selama 1 tahun. Ya, ingat bunga 1 tahun ini 10.800 ini didapatkan dari tabungan awalnya dia 120.000. Nah, ini berapa persennya lah kira-kira begitu ya. Nah, ini kita kakak hapus dulu sebentar. Nah, berarti 10.800 per uang awalnya 120.000 gitu kan, dikali 100%. Nah, kira-kira berapa hasilnya ya? Sebentar ya. Kita hitung ya. Jadi hasilnya 9 ya, 9%.
bisa dihitung sendiri, nanti dicoret-coret, pokoknya hasilnya 9% ya. Jadi bunga ini per tahunnya dia dapat 9% ya. Adik-adik mengerti ya? Ya, kalau cepetan nanti kita bisa bahas lagi di soal berikutnya. Oke, perhatikan, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Tadi jawabannya mana? 9%. Oh ya udah A ya. Oke. Lanjut nomor 3. Dinda meminjam uang sebesar 200.000. Nah, pokoknya prinsipnya kalau ada ketemu soal ini tandain 200.000 gitu kan. Terus jika koperasi menetapkan bunga tunggal 1,5% setiap bulannya. Apa itu bunga tunggal? Nanti kita bahas ya. 1,5%, maka jumlah uang yang harus dibayar Dinda setelah meminjam selama 8 bulan adalah berapa persen? Jadi, Dinda minjam uangnya tadi 200.000 ya. Kan dia minjam nih pakai bunga ya, setiap bulannya 1,5%. Nah, dia minjam selama 8 bulan. Ya, gampang ya. 1,5% dikali 8. 1,5% dikali 8 bulan lamanya dia meminjam. Ini gampang ya. 8 kali 1,5 sama aja 8 kali 3/2 ya. Coret-coret 4, 12 berarti ya. Berarti rate-nya 12% per bulan bunga yang harus dia bayar. Tapi pertanyaannya kan adalah jumlah uang yang harus dibayar. Jadi uang dana awal 200.000, cicilan awal uang dasar pokok dasar pinjamannya 200.000 ditambah bunganya 12% dikali 200.000 ya. 12% kali 200.000 berapa? 24.000 ya. 12% dikali 200.000 ya. Ini coret 2 ya, hasilnya 24.000 ya. Jadi ditambah 24.000 gitu ya. Hasilnya berarti 224.000. Ini adalah uang yang harus dibayarkan. Nah, cara simpelnya gampangnya gini deh. Jadi kalau cara mudahnya gitu ya, cara cepatnya adalah langsung saja bunganya itu kan 1,5% tadi dikali 12 sudah hasilnya adalah berapa persen tadi. Nah, totalnya tadi kan 12% ya. Nah, 12% tadi langsung saja uang awalnya dia 200.000 gitu ya. Ini cara cepatnya ya. Dikali 12% tadi kan uang total kan harus dibalik 100%. Berarti 112% ini total yang harus dibayar. Nah, antara hasilnya sama 224.000. Kenapa dianggap 112 kan? 100% adalah dana awalnya ditambah 12% adalah bunganya. Jadi totalnya 224.000 gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 4 nih terakhir ya. Ani menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% 1 tahun ya. Semoga adik-adik makin paham ya dengan 4 jenis soal ini ya. Nih, sama kayak tadi, kita ulang lagi caranya. Lihat bunganya 8% per tahun, berarti 8% per 12 bulan ya. Setelah 1 tahun, Ani menerima bunga sebesar 20.000 ya. 20.000 itu adalah bunga berapa? Bunga 8%. Kan setahun katanya kan? 1 tahun. Dia dapat 20.000. Dia bilang 8% per tahun. Berarti 8% adalah 20.000 gitu kan? Nah, pertanyaannya berapa modal simpanan Ani di koperasi? Nah, modal awalnya berapa? Ini agak sedikit berbeda ya. Ini 20.000 adalah bunganya saja ya. Ani menerima bunga sebesar 20.000. Berapa modal dasarnya ini? Pertanyaannya adalah modal dasar yang harus yang harus ditabungkan di awal agar bunganya 20.000. Berarti kita harus hitung dulu ya, 8% dari X ya. Jadi kita bikin begini ya, Dek. 8% dikali modal awal, katakanlah modalnya M ya, adalah 20.000. Ini gampang ya. 20.000. Berarti modal adalah 20.000 gitu ya. Dibagi 8%, 8 per 100 ya. Nih, berarti 20.000 gitu ya. Dikali 100 dibagi 8 ya. Itu kan kalau dibagi pecahan jadi ke atas ya, 100-nya ke atas. Ya, jadi 20.000 dikali 100 dibagi 8 ya. Ini sama-sama dibagi, kita kecilin. Sama-sama dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 5 ya. Berarti 5 berapa nih? 500.000 dibagi 2 berarti 250.000 ya.
Gampang ya. Jadi tadi kakak ulangi ya. Prinsipnya tadi 8% itu adalah 1 tahun. Pertanyaannya berapa uang yang dia setorkan di awal ya tadi. Kita pakai perbandingan saja tadi. Kita ini kakak hapus dulu sebentar. Oke, atas. Oke. Nah, tadi sudah pakai perbandingan ya. 8% ini, kakak ulangi ya, 8% ini dikali dengan modal kan dapatnya bunga ya, yang katanya 20.000. Nah, modal awalnya berapa sih, gitu kan? Nah, itu prinsipnya. Jadi modalnya berapa? Modalnya tinggal dibagi aja, 20.000 dibagi 8% atau 8/100. Dapatnya adalah 250.000 ya, adik-adik. Jadi jawabannya yang D ya, adik-adik ya. Jadi ada 4 soal, beberapa jenis. Ada yang ditanya lamanya waktu yang harus menabung, kemudian berapa bunganya. Bisa juga ditanya adalah berapa total uang pengembalian dia meminjam, jadi bukan menabung tapi meminjam. Nomor 3 bisa juga. Yang keempat adalah pertanyaan berapa modal awalnya. Jadi adik-adik bisa menemui banyak soal aritmatika dengan beberapa jenis ya yang ada ya. Oke, sekian. Nanti kita bahas lagi selanjutnya di Bimbel Garasi We Learn Anything. Assalamualaikum.